saya ada info lowongan kerja. Cuman ya kalau dibilang sedikit kasar lah, soalnya jadi karyawan toko sembako kayak gitu. Di desa itu tuh paling besar, terus bisa grosiran, bisa eceran juga. Ada salah satu kamar yang memang cukup saya saja yang masuk. Maksudnya di situ, di dalam kamar itu ada barang-barang antik saya. Jadi dia tuh kayak ngelakuin satu ritual yang aneh gitu. Setelah saya makan dapat kue dari Bapak Usman itu, terdengarlah suara yang aneh tuh di pintu. Kayak suara rantai. Gombrang, gombrang, gombrang. Keras lah. Semakin kok ada kayak bayangan gede gitu. Tidur tuh kayak dia tuh neken saya gitu, gede banget lah wujudnya. Itu sejenis gulang-gulang, kata Kang Eman. Ternyata kata warga sekitar situ tuh Bapak Usman tuh katanya udah terseluk kayak gitu, udah tersohor. Ternyata katanya sih diisukan kayak pesugihan kayak gitu. Kenapa sih? Yang kemarin digerebek sama warga. Di sebuah stan kopi, Mas Gusti menikmati malam dengan wajah kelelahan setelah bekerja seharian, sambil mengingat kisah kelam yang tak bisa terlupakan, yang hendak diceritakan kepada tim Malam Mencekam. Tentang pengalamannya yang penuh teror menyeramkan, karena mendapat gangguan dari sosok gulang-gulang. Berawal dari ajakan kerja di sebuah toko sembako, harapan datang dari tawaran yang tampak tak beresiko. Demi mencari pengalaman pekerjaan pun, ia terima, tanpa tahu tentang rahasia yang ada di dalamnya. Mas Gusti, habis lembur pulang kerja langsung ngopi nih ya? Iya nih, biar gak ngantuk aja Mbak. Mas, aku nih udah baca draft ceritanya Mas nih ya. Mas Gusti ini hampir jadi tumbal pesugihan gulang-gulang dari bosnya sendiri, itu benar? Iya betul Mbak. Pokoknya setelah kejadian itu tuh saya seperti dapat hidup kedua gitu. Nanti deh Mbak, saya cerita lengkapnya bersama Mang E di studio. Oke. Ternyata toko sembako tersebut menyimpan satu rahasia yang tertutup rapat di kamar khusus sang pemilik usaha. Ruangan yang konon dijadikan tempat ritual dari satu perjanjian gelap yang tak masuk di akal. Dengan menjalin kontrak bersama sosok gulang-gulang, sosok makhluk tinggi besar yang memberi kekayaan, teror sosok yang mencari tumbal untuk pesugihan ini menghantui setiap hari kepada keluarga Mas Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, lepas dari jeratan gelap bukan soal berani melawan, tapi berani kembali sebelum diri ikut hilang. Kalimat itu kira-kira bisa menggambarkan kisah untuk hari ini ya, yang akan dibawakan atau pengalaman dari Mas Gusti. Apa kabar Mas Gusti? Apa kabar juga Mang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga sobat yang di rumah, mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan rezekinya semua lancar ya. Amin. Jadi hari ini ada korban pesugihan nih di tahun 2013. Mas Gusti ini pernah mengalami akan menjadi korban pesugihan gulang-gulang ya. Betul. Oleh bosnya, pemilik toko sembako. Ya betul. Gulang-gulang itu apa Mas Gusti? Gulang-gulang itu kalau digambarkan dia wujudnya gede, hitam, tinggi. Dia kalau ngejinis itu pasti selalu ada suara seperti rantai. Jadi sebelum dia muncul itu suara rantai dulu yang terdengar. Gombrang, gombrang gitu. Itu serem. Serem banget, pokoknya tinggi. Dan dia tuh paling wujudnya tuh pas banget kalau lagi bener-bener wujud tuh mencekik tuh, bayang-bayangan di depan mata tuh tinggi besar pokoknya badannya. Kalau digambarkan seperti semacam Gondoruo seperti itu.
Jadi gagah ya, tinggi besar gitu. tinggi besar, mata merah, Gulang-gulang. Jadi kemiripannya dengan genderuwo. Terus Genderuwo. dia suka bawa rantai. oke, seperti ingin menarik Ya, orang ya, menarik betul. nyawa Kayak gitu. menarik, mencekik gitu pakai rantai dia. Baik. Ini kok bisa mau jadi korban pesugihan? Apa sebelumnya nggak tahu kalau di toko itu memang pernah ada korban? Sebelumnya saya tidak pernah tahu, Mang. Karena saya beda daerah ya sama si pemilik toko itu. Katanya dengan ibunya ya, Betul. calon korbannya. Calon korbannya bersama ibu saya. Luar biasa, yang mengerikan. Mas Gusti, apa kegiatan sekarang nih? Sibuk apa? Saya karyawan swasta biasa, Mang. Jadi karyawan swasta, bergerak di bidang apa? Di bidang pangan. Pangan ya. Oke, mudah-mudahan naik pangkat terus ya. Alhamdulillah, terima Naik kasih, jabatan. Mang. Jadi makmur lah. Siap. Dan saatnya kita bilang malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Gusti. Jadi begini awal ceritanya, Mangai. Di tahun 2013 itu awal pertama kali saya waktu itu menganggur setelah saya keluar dari pekerjaan yang lama. Waktu itu saya nyari kerja kesana kesini belum diterima. Sampai akhirnya di rumah selama 2 bulan. Sampai akhirnya waktu itu kita kumpul-kumpul. Saya punya temen nih, satu kelompok lah gitu. Kita kumpul. Nah di situ tuh ada salah satu teman saya tuh yang memang ngasih tahu kita say hi lah, kalau bahasa gaulnya sih kita hangout gitu. Situ kumpul-kumpul. Woi gimana Gusti kabarnya, sehat? Alhamdulillah gini-gini sama teman-teman. Ada salah satu teman saya namanya Jeffrey di situ. Nah si Jeffrey kan tegur sapa tuh. Gusti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Jeff. Kamu gimana Jeff? Ya alhamdulillah saya baik, sehat, sama aja katanya. Sekarang kamu sibuk apa? Waduh Jeff, saya baru aja keluar kerja nih, 2 bulan saya nganggur. Saya lagi nyari-nyari kerja Jeff. Kesana sini nyari kerja belum diterima-terima Jeff. Pusing kata saya tuh, di rumah terus. Wah kebetulan banget nih Gus. Tapi ini kalau ente mau, kata si Jeffrey. Kenapa sih? Saya ada info lowongan kerja. Cuman ya kalau dibilang sedikit kasar lah. Soalnya jadi karyawan toko sembako kayak gitu. Ente mau nggak nih? Kata si Jeffrey. Ya kalau saya sih Jeff mau aja deh daripada saya nganggur, saya bilang gitu ke si Jeffrey. Ya sebenarnya sih si toko ini nih besar Gus, kata si Jeffrey tuh. Dia punya karyawan cuma 2, kurang 1 kayaknya. Soalnya apa? Itu toko langganan ibu saya Gus. Nah si pemilik tokonya bilang ke ibu saya tuh, Bu Sumarni, ada anak atau tetangga atau saudara enggak nih yang mau jadi karyawan di sini? Kenapa sih Pak? Katanya. Soalnya di sini lagi butuhin karyawan. Kita kekurangan karyawan nih. Cuma 2-2nya karyawan. Aduh, anak saya baru saja diterima kerja Pak. Paling nanti deh saya cari tetangga-tetangga atau saudara saya yang mau. Akhirnya ibunya saya tuh ngabarin ke saya. Tuh nanti barangkali ada temen atau siapa yang mau kerja di situ, lumayan, tokonya gede. Akhirnya saya ngomong sama Jeffrey. Wah boleh juga Jeff. Emang ente tahu tokonya di mana? Tahu lah, itu kan langganan ibu saya. Nanti kalau ente mau saya anterin, kata si Jeffrey gitu. Sampai besoknya Jeffrey datang ke rumah saya tuh Mang. Gus, jadi nggak nih mau ngelamar kerja? Ya siap Jeff. Ya udah nih saya anter yuk. Oke siap. Nunggu saya beres-beres dulu. Siang itu tuh saya diantar sama si Jeffrey tuh sampai depan toko. Ente nunggu di sini dulu Gus, biar nanti saya masuk dulu deh. Biar nanti saya ngomong sama si pemilik toko tuh bahwa saya tuh anaknya Ibu Sumarni, yang dia pernah bilang nawarin pekerjaan. Ya udah siap. Akhirnya sesampai di depan toko, saya nunggu di luar. Saya perhatikan juga sih rumahnya tuh. Gede sih rumahnya. Dan memang tokonya itu gabungan sama rumahnya Mang. Jadi si tokonya tuh posisinya di depan rumah. Rumah dianya di belakang. Jadi dia nyatu gitulah sama rumahnya.
Wah gede juga ya kata saya. Memang saya lihat juga di situ ada 2 karyawan. Ya lebih tua dari saya lah posisinya. Ada sekitar umur 30-an sih. Akhirnya saya masuk. Ya saya dipersilakan masuk sama si pemilik toko tuh. Yang pertama kali nerima bapaknya. Di situ juga ada istrinya, cuman istrinya kayak sedang nyuci piring deh di dapur. Sini masuk nak. Akhirnya saya masuk. Kenalin, Bapak Usman. Sebut saja Bapak Usman ya, maaf. Iya Pak, siapa namanya? Gusti Pak. Yakin mau kerja di sini? Iya, yakin Pak mau kerja di sini. Habisnya saya lagi nyari-nyari kerja, sana sini belum diterima Pak. Saya pikir daripada nganggur, saya lebih baik kerja apa aja dah. Nih, kalau mau kerja di sini itu berat. Kadang kita suka ngangkut-ngangkut barang, bantuin para pembeli. Ada stok opname juga, nyetok-nyetok barang, ngetap-ngetap barang, gimana? Itu pahitnya. Sini juga gajinya kecil, kata Bapak Usman. Ya udah deh, nggak apa-apa Pak, daripada saya nganggur, saya bilang tuh. Di sini gajinya 1 juta per bulan, tapi nanti Gusti dapat uang makan tiap hari, kata Bapak Usman begitu. Di sini ada 2 karyawan, sebut saja namanya Abdul dan Firman. Mereka sih lumayan lama di sini, kata Bang Usman. Nanti kamu bisa nanya-nanya sama mereka ya, kalau memangnya kamunya mau kerja di sini. Siapa? Di sini juga saya tinggal bertiga. Di sini saya, istri saya, dan anak saya. Di sini juga ada nih pantangan. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya ngomong sama kamu. Apa tuh Pak? Di sini memang ada salah satu kamar yang memang cukup saya saja yang masuk. Maksudnya di situ, di dalam kamar itu ada barang-barang antik saya. Saya takutnya saya nggak percaya sama yang lain. Soalnya barang-barang antik itu saya belinya jauh, terus pokoknya nggak ada di sini lah. Pokoknya kamu jangan masuk-masuk ya, berani masuk sini. Saya juga ngomong ini sama karyawan yang lama. Bahkan istri saya juga saya larang buat masuk. Takutnya ada yang pecah, ada yang apa, dia bilang gitu. Di sini memang ada 4 kamar. Pokoknya kamar yang dekat kamar mandi. Siapa? Saya bilang. Tanpa saya pikir lagi. Jadi saya pikir udah siap-siap aja, karena saya memang tujuannya nyari kerja kan Bang. Tinggal siap besok masuk ya jam 8 ya. Siapa? Saya bilang. Udah aja gitu saya pulang dari toko tuh. Ibarat kata interview ya waktu itu. Keesokan harinya saya masuk kerja. Masih tutup. Nah karyawan 2 tuh masuk tuh. Bang Abdul sama Bang Firman. Weh, yang kemarin datangnya interview yang ngelamar ya. Siapa namanya? Gusti Bang. Kenalin, saya Abdul. Nih Bang Firman gitu. Nah, akhirnya yakin nih mau kerja di sini? Iya yakin Bang. Masih muda kok. Nggak apa-apa. Dia bilang. Akhirnya udah. Hari pertama kerja tidak ada kendala, tidak ada masalah. Saya juga belajar sama Bang Abdul sama Bang Firman. Cara ngelayanin pelanggan, nyetok-nyetok barang, nge-packing barang, sampai saya beres-beres. Ya layaknya penjaga toko biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang macam-macam. Mereka juga baik, Bapak Usman juga baik. Sampai keesokan harinya berjalanlah 2 minggu kemudian baru merasakan kejanggalan-kejanggalan yang aneh. Dari awal cerita mulai kejanggalannya itu posisi waktu itu setelah jam makan siang. Jadi waktu itu kita habis selesai makan, saya kebetulan mau kencing. Dan memang toilet itu posisinya sebelahnya kamar yang dibilang rahasia itu sama Bang Usman. Saya waktu mau masuk ke toilet, pas masuk itu pertama kayak ada bayangan-bayangan yang mengintai saya gitu. Saya tengok kanan, saya tengok kiri, gak ada orang.
Sedangkan Bang Abdul sama Bang Firman aja ada di luar. Tapi kok kayak ada bayangan orang yang seliput gitu. Saya balik lagi kerja. Saya nggak ngomong nggak apa sama Bang Firman. Sampai akhirnya besoknya lagi kejadian ada yang aneh lagi. Posisinya sama habis makan siang juga. Setelah duhur lah pokoknya. Sekitar jam 1 atau jam 2-an. Pas banget mau kencing juga. Itu yang bikin anehnya lagi, saat orang ini nggak ada, orang rumah nggak ada di rumah gitu, Bapak Usman sama Ibu Juleha sama anaknya lagi sekolah, dan Bang Firman sama Bang Abdul lagi jaga rokok di depan. Itu lagi pada kosong kan. Siang hari ada suara gitu dari kamar tersebut, kayak orang lagi rame aja, kayak lagi ngobrol gitu. Ngobrol aja kayak ngobrol gitu, kayak kita berbincang-bincang. Terdengarannya aneh. Saya mikir di dalam apa ada TV, tapi nggak ada orang. Aneh itu, tapi ada suara yang kayak wah rame aja gitu, kayak orang lagi kayak di pasar lah kalau nggak salah, banyak kan suaranya. Terus saya lari balik lagi ke toko. Tapi saya nggak ngomong sama Bang Abdul sama Bang Firman tuh, saya nggak ngomong. Tapi ya masih tetap diam gitu, masih ngomong diam ya. Tapi sambil ngelayanin apa, sambil bengong gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya lagi tuh, yang ketiga kali kejanggalannya. Itu sama persis kejadiannya, pasti aja setiap habis duhur. Jam 2 siang atau jam setengah 2 lah pokoknya. Pas banget setelah makan siang juga. Pas banget posisinya saya ke kamar mandi lagi. Jadi memang kebetulan si kamar mandinya kan sebelah-sebelahan sama kamar yang dibilang rahasia itu sama Bapak Usman kan. Jadi saya masuk lagi, ini mah lebih aneh. Ada cakaran-cakaran kayak cakaran apa ya? Kalau dibilang cakaran macan loh Bang. Banyak di sisi-sisi tembok kanan kiri. Saya pikir ini cakaran apa ya? Karena saya lari. Ini untuk yang ketiga kalinya saya langsung bilang sama Bang Abdul sama Bang Firman. Saya ngomong, Bang, kebetulan masih jam istirahat. Saya sebenarnya mau ngomong nih. Ngomong apa Gus? Dari kemarin-kemarin sebenarnya saya pengen cerita sama Bang Abdul sama Bang Firman. Tapi saya gak enak, saya masih takut. Ya cerita aja, takut kenapa? Soalnya gak sekali 2 kali, ini yang ketiga kalinya saya kejadian seperti ini. Dia cerita aja. Pertama Bang, sini ada bayangan-bayangan yang aneh. 2, ada suara yang aneh dari kamar yang itu. Kamar yang itu tuh yang dekat kamar mandi. Sewaktu itu gak ada posisinya, gak ada Bu Juleha sama Bapak Usman. Sepi, tapi ada suara yang aneh pokoknya kayak di dalam pasar ribut gitu Bang. Ketiga kali saya mau nyampein ada cakaran di tembok itu, di kamar mandi itu. Kamu beneran? Iya beneran, serius, saya nggak bohong. Daripada abang nggak percaya, ayo kita lihat aja bareng-bareng. Situ kita ngeliat tuh bareng-bareng tuh. Bang Abdul sama Bang Firman sama saya ngeliat. Mana nggak ada kata Bang Abdul. Tadi kan memang ada, terus saya mau ngelapor ke abang tuh nggak ada. Kira Bang Abdul sama Bang Firman cuma ngasih saran seperti ini Mang. Udah ada gini Gus. Pada intinya kamu waktu pertama kali ngelamar kerja di sini kan mau kerja tujuannya. Iya. Udah. Intinya kalau kerja di sini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu nggak usah dipeduliin. Intinya kamu tujuannya kerja aja. Udah pokoknya kerja aja. Sampai keesokan harinya tuh saya tuh kerja tapi sambil mengong gitu. Masih kayak ada yang menjanggal di hati tuh. Apa ya gitu. Jadi timbullah di situ tuh rasa kayak kekhawatiran itu, rasa takut jadinya kan. Jadi rasa takut. Sampai akhirnya saya sempat mengetahui hal-hal yang aneh dengan secara kasat mata. Keadaan warungnya seperti apa sih? Rame pembelinya atau gimana? Rame. Tapi kadang-kadang kalau memang lagi jam siang makan siang udah mulai sepi. Kalau pagi rame. Omsetnya juga luar biasa. Omsetnya luar biasa. Jadi
pokoknya itu tuh di desa itu tuh paling besar, terus bisa grosiran, bisa eceran juga. Oh, di desa ini Ya, desa. Jadi ramai tuh Mang. ada saingan toko yang sama. Setahu saya sih nggak ada sih. Ada juga nggak terlalu besar kayak dia. Sampai akhirnya saya lagi beres-beres barang tuh Mang. Ngepak-ngepakin barang. Memang posisinya barangnya kalau memang lagi banyak gitu ya, si barang tuh bisa sampai ke atap kan, sampai plafon gitu. Atap gitu. Nah, saya lagi beberes deket jendela toko yang sebelah, ya pokoknya jauh lah itu mah. Saya lagi ngetap itu. Di jendela itu tuh ada kayak sajen gitu. Kayak gabah, terus kayak ada lipetan kain putih. Bang Abdul, Bang Firman, saya mau nanya lagi nih. Saya ngeliat sesuatu yang aneh lagi. Itu apa sih Bang? Di atas jendela? Apa Gus katanya? Itu. Udah, itu tuh punyanya Bapak Usman. Ya mungkin ini sih namanya bos ya, supaya warungnya rame kali, kata gitu ya. Yaudah kamu gak usah peduliin lah. Kerja-kerja aja, kan udah dibilang apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, udah gak usah kamu peduliin, intinya kerja aja. Akhirnya saya kerja lagi kayak biasa. Saya saking penasarannya, kenapa ya kok kayak aneh. Soalnya kadang suka ada wangi-wangi gitu yang aneh, kayak dupa gitu. Sampai saya nanya penasaran sama Bang Firman, karena di situ Bang Firman yang memang posisinya paling lama di situ. Pas lagi jam makan siang, saya tuh nanya, Bang, serius Bang, saya mau nanya, abang kan yang paling lama katanya. Saya nemuin hal-hal yang aneh kayak gitu, terus juga ada kayak gitu di jendela. Apa sih Bang? Udah Gus, pada intinya bener kata yang ditanyain Abdul. Kamu kalau memang niatnya kerja-kerja aja, gak usah yang aneh-aneh. Udah biarin aja, mungkin itu sih memang syarat buat rame toko ini. Ya udahlah Bang, saya bilang. Sampai selang mau hampir sebulan lah. Itu saya pernah posisinya waktu itu kita mau menjelang tutup toko. Jadi pas begitu Bang Abdul sama Bang Firman sudah beres-beres, udah pada nunggu di depan. Bang, sebentar ya Bang, saya mau ke toilet dulu nih. Nunggu ya, ya udah, abang nunggu di depan aja, nggak apa-apa. Saya nanti yang tutup warung dah, gitu. Biar nanti saya bawa kunci, nggak apa-apa. Ya udah siap, katanya. Akhirnya saya ke toilet dulu, emang kebelet kencing kan. Bang Firman sama Bang Abdul udah pulang. Saya ke toilet. Ya jam 8:30-an lah. Saya itu masih lambat ya. Masuk ke toilet. Cuman pas lagi mau masuk ke toilet itu kan posisinya mungkin saya si kamar yang di sebelah toilet itu kebuka. Mungkin ada Bapak Usman masuk mikirnya karyawan sudah pada balik nih, katanya gitu mungkin. Mungkin dia leluasa kali dan dia lupa bahwa kamarnya belum ditutup gitu rapet. Sempet saya tuh ngeliat pas begitu menjelang mau masuk kamar mandi, kamarnya terbuka. Saya bilang, saya lihat memang posisi kamar gelap, tapi kayak ada mungkin dari pendolan jendela kali ya, kayak ada sinaran sedikit lah gitu, kayak di dalam ruangannya tuh gelap tapi kayak kelihatan banget ada sesajen-sesajen gitu, kayak modelnya dupa, terus juga ada kayak kelapa dugannya, ada kopi hitamnya, terus ada gentongnya. Saya aneh, oh itu tah yang disebut kayak benda-benda antik yang dibilang Bapak Usman. Saya bilang gitu kan Bang. Udah deh, saya kencing aja tuh. Mungkin dia tahu kali ada suara tutup pintu kamar mandi, langsung tutup lagi tuh. Si kamarnya itu tutup, brek. Kaget mungkin saya masih ada di situ Bang. Tapi hati penasaran. Soalnya saya pernah lihat, takutnya saya nanya Bang Abdul sama Bang Firman tuh pernah lihat enggak sebelumnya, kan mereka paling lama. Jadi saya penasaran aja gitu kerja tuh, sambil kerja, sambil bengong. Bilang apa enggak, bilang enggak gitu ya. Kira bilang aja deh. Tapi saya bilang sama Bang Firman yang paling lama, Bang, saya pengen ngomong sih.
ngomong apa lagi Gus? Tapi saya ngomongnya sama Bang Firman aja, jangan sama Bang Abdul. Ini mah soal yang kemarin saya lihat pas lagi mau pulang. Bang Firman sama Bang Abdul udah pada pulang. Saya yang terakhir, Bang ke kamar mandi mau kencing. Ya udah ngobrol di luar gitu. Akhirnya ngobrol di luar kan. Abdul ditinggal tuh. Bang Abdul tuh ditinggal di toko lagi makan jam siang. Kita mau ngobrol. Si Abdul nanya, mau kemana? Mau keluar dulu Bang. Mau beli rokok kata Bang Firman tuh. Kenapa nggak di sini aja belinya? Enggak, sana aja lah. Nanti sekalian mau ada yang perlu nih bisnis kata gitu. Lah ngobrol. Lihat apa? Ada yang aneh apa? Lihat lagi. Ada yang suara-suara aneh lagi. Enggak Bang, enggak kata saya. Jadi gini ceritanya Bang. Kemarin itu pas Abang Firman sama Bang Abdul mau pulang, saya tuh masuk ke kamar mandi kebelet mau pipis kan. Nah, kebetulan pintunya kamar yang memang dibilang rahasia sama Bapak Usman itu kebuka Bang. Mungkin Bapak Usman lupa kali. Apa emang yang kamu lihat di dalam kamar itu? Kata Bang Firman. Yang saya lihat di dalam kamar nih Bang, aneh. Ada dupa, terus ada kayak kelapa. Pokoknya sesajen Bang, pokoknya sesajen di nampan gitu. Terus ada kopi, terus ada gendil kayak air gitu. Pokoknya, tapi kan samar-samar Bang, memang posisinya gelap kamarnya. Udah lah Gus, gini aja ya. Saya selalu ingetin sama kamu nih. Saya juga sama Gus, saya juga memang cari kerja lagi susah. Saya juga sama aja, was-was sih. Saya udah nggak aneh soal kayak gini, kata Bang. Cuma saya sih ya itu, saya nggak usah peduliin. Kan udah dibilang, apa yang kamu lihat, kamu denger nggak usah peduliin. Yang penting kamu tujuannya kerja aja. Udah, jangan yang aneh-aneh, kata Bang Firman gitu. Sama satu hal lagi, kata Bang Firman. Ya sebenarnya ini sih ya kalau kamunya mau, misalkan kamu mau nurut sama saya ya silakan. Kalau enggak ya udah. Apa Bang? Gini, intinya nanti kalau kamu dikasih sesuatu lah sama Bang Usman, selain gaji atau upah kita, pokoknya ya jangan langsung diterima, pikir-pikir dulu. Kenapa sih Bang? Ya udah gitu aja lah, saya kasih kisi-kisinya, kata Bang Firman. Tapi jangan bilang-bilang, ingat jangan bilang-bilang, kata Bang Firman. Ya udah, akhirnya saya nurut, nggak usah bilang-bilang. Balik lagi ke kerjaan tuh kayak biasa, karena pikirnya udah ngomong sama Bang Firman jadi sedikit tenang kan. Udah deh kerja nggak apa-apa. Sampai akhir finalnya ketemu hal yang anehnya di kamar tersebut sama Bapak Usmannya yang memang sedang lagi ritual kayak gitu Mang. Posisinya itu sih menjelang maghrib. Jadi posisi menjelang maghrib, pas banget kayak malam Jumat deh waktu itu. Pas mau maghrib, saya ke toilet lagi. Memang mungkin saya tuh jiwanya penasaran ya, banyak penasaran. Bapak Usman tuh masuk. Nah, kebuka tuh sedikit banget pintu tuh, ada celah kebuka. Dia belum tutup grep gitu kan. Saya secara perlahan tuh jalannya, saking penasarannya. Karena wangi dupanya kan sudah menyengat ya di luar tuh. Ya Bapak Usman tuh tapi ngeliat dari segi bayangan ya, karena kan memang orang gelap. Jadi dia tuh kayak ngelakuin satu ritual yang aneh gitu. Ya ritual lah pokoknya. Apa tuh bayangan Bapak Usman lagi ngelakuin kayak apa? Kayak pokoknya ritual gitu. Akhirnya saya masuk kamar mandi. Udah deh, lari lagi saya. Dia langsung tutup lagi. Ya saya akhirnya cerita lagi sama Bang Firman tuh. Bang, tuh kan saya tadi ngeliat lagi. Ngeliat apa? Ini mah anehnya saya ngeliat ada Bapak Usmannya di dalam. Saya ngeliat bayangannya aja. Tapi dia kayak ngelakuin kayak sesuatu gimana, kayak ritual gitulah. Saya bilang tuh, udah kamu jangan, pokoknya udah diem, jangan bilang udah pokoknya apa yang kamu lihat pokoknya dia diem aja. Ya udah deh, udah fokus sama kerjaan aja, kata Bang Firman. Ya fokus sampai pulang. Udah setiap ada kejadian yang aneh atau apa, mikir saya udah hal kayak udah deh, karena berhubung Bang Firman sama Bang Abdul juga mungkin ngasih saran saya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, udah nggak usah kamu bahas-bahas pokoknya gitu. Intinya kerja. Kerja.
Kotak di atas kursi. Apa ya? Coba kita lihat. Kira-kira isinya apa nih? Wah, ini topi yang selama ini saya cari nih. Malam mencekam. Keren juga ya. Keren gak sih saya pakai topi ini? Keren gak guys? Selang sebulan setengah kemudian tuh, saya tuh kelupaan. Pernah kejadian Bapak Usman manggil saya tiba-tiba, Gusti nanti masuk dulu ya, pas banget mau menjelang pulang, saya mau ngomong gitu kan. Siapa gitu kan. Nanti kira Abdul sama Bang Firman udah pada balik, saya dipanggil sama Bapak Usman tuh. Deg-degan nggak? Deg-degan, gemeter deg-degannya. Kenapa Pak? Ini Bapak tuh kemarin tuh habis jalan-jalan kan, tahu sendiri kemarin tuh sempet nggak ada di rumah. Iya Pak, kemana Pak? Ya saya itu anak-anak, temannya si Ahmad minta jalan-jalan ke Bandung gitu kan, makanya PP aja deh. Saya juga mikir lagi ada kerjaan, kata Bapak Usman tuh. Nih kebetulan Gus, ada oleh-oleh sedikit dari Bandung. Dia ngomongnya begitu. Oleh-oleh apa Pak? Kue, lumayan. Bawa pulang ya. Ya udah Pak, makasih ya. Ini beneran nih buat saya. Iya udah beneran. Saya ngelihat kamu kerja bagus kok, rajin, bagus terus ya. Pertahankan ya. Kamu orangnya cekatat katanya. Iya Pak, ya udah sana pulang. Capek kasihan. Ya udah akhirnya pulang. Tanpa disengaja, rasa khawatir yang tadinya deg-degan mikirnya mau diapain gitu kan, cuma dikasih kue doang saya pikirkan. Di situ saya lupa. Terbuai dengan makanan yang dikasih mungkin enak gitu ngeliatnya kan. Terlupa teringat kata-katanya Bang Firman bahwa kalau nanti sesuatu hari ada Bapak Usman ngasih apa-apa gitu, kamu jangan terima dulu, jangan langsung leluasa diterima katanya. Tapi saya lupa aja gitu, pas dibuka makanannya enak gitu, kuenya. Kira saya bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah tuh habis mandi pulang itu kasihin juga ke orang tua tuh. Nah ini dikasih sama bos, kata saya tuh. Cobain nih mah barangkali ini. Udah deh, kata mama, kamu nanti cobanya bareng-bareng kamu dulu aja gitu kan. Nanti sisain aja buat mama taruh di situ di meja. Kira ya udah saya cobain, enak tuh kue memang. Saya gak ada kepikiran yang macam-macam ya. Pas lagi dimakan itu kan setelah pulang kerja jam 9, jam 10 tuh gak ada reaksi apa-apa tuh. Sampai jam 12 malam tuh kejadiannya tuh Mang. Ya itu, setelah saya makan dapat kue dari Bapak Usman itu, terdengarlah suara yang aneh tuh di pintu. Kayak suara rantai. Gombrang, gombrang, gombrang. Keras lah. Kalau dibayangin sih kayak rantai kapal gitu, suaranya gede soalnya. Gombrang, gombrang gitu. Apa tuh? Saya kan sampai terbangun ya. Saya posisinya waktu itu antara mau tidur tapi kayak belum tidur pules gitu. Jadi masih kayak apa tuh suara. Tapi saya masuk keluar, lihat jendela, nggak ada siapa-siapa saya bilang. Tapi suaranya jelas. Itu posisinya jam 12 malam menjelang jam setengah 1. Suara dulu pokoknya. Pokoknya suasananya hening. Ya waktu malam hari itu tuh hening. Ya itu suaranya gede, gombrang, gombrang. Tapi posisi saya nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Cuma kaget aja gitu ada suara kayak gitu. Saya nggak ngomong sama Bang Firman. Soalnya saya ingat kata-kata Bang Firman. Cuman saya nggak ngomong. Sampai menjelang mau pulang, baru tuh menjelang mau pulang tuh pas mau maghrib. Pokoknya pas mau maghrib aja gitu. Badan saya mulai tuh gemeter, keringetan, panas, kepala tuh pusing aja bawa gemeteran, keringetan. Kenapa ini badan tuh yang gak enak pisan? Saya bilang. Kenapa Gus kerjanya lemas-lemas kayak gitu? Ya nih Bang, gak tau lu kayak gak enak badan gitu ya. Pulang dah? Enggak usah tanggung, udah mau maghrib, bentar lagi juga balik. Ya udah lanjut, gak apa-apa. Sampai beberes toko terus sampai pulang. Semakin mikirnya dihilangin lah, nggak usah dipedulin sakit ini, tapi semakin sakit. Kayak badan tuh meriang, menggigil. Kayak semakin menggigil semakin panas. Sampai pulang ditanyain sama mama tuh, kamu kenapa? Menggigil mah sakit nih, badan tuh rasanya kayak berat banget soalnya.
Pas mau udah jam 9 mau menjelang jam 10, itu posisi di belakang kepala ini tuh berat banget rasanya. Pokoknya berat banget lah pokoknya. Berat sampai panas. Jam 12 malam ya, langsung tuh tenggorokan kering rasanya. Wah, kering aja. Sudah kayak mau kering kayak gitu, semakin ditekan baru tuh kayak ada bayangan yang besar di depan mata saya tuh. Saya dibawa tidur gitu kan. Sebelumnya kan memang saya dikasih obat sama ibu kan, kasih obat, diminum. Semakin kok ada kayak bayangan gede gitu. Tidur tuh kayak dia tuh neken saya gitu, gede banget lah wujudnya. Wah, sakit banget lah pokoknya, Bang. Sakit banget pokoknya. Mungkin ya ibu saya punya apa ya, dia kayak baca-bacaan ayat suci Al-Quran terus apa diminumin ke saya, rada lega tuh. Sebelumnya rada lega sampai subuh. Langsung besoknya ibu saya, ya udahlah kita periksa aja, kamu sakit apa sih? Semalam pokoknya kayak jerit-jerit gitu. Iya mah, pokoknya nih tenggorokan pokoknya kering banget terus kayak rasa ditekan pisan terus tuh mah. Anehnya gak tahu kenapa halusinasi saya atau kayak gimana, bayangan tuh gede banget gitu, kayak jelek gitu nganuin saya. Bayangan apa gak tahu, kena arep-arep kali katanya. Arep-arep dalam bahasa Jawa tuh kayak kena sukma kayak gitu kan. Enggak, ya udah kita periksa aja. Akhirnya ke puskesmas, periksa. Ya diperiksa ya kayak gitu, kata dokter sih kayak cuma demam, kasih obat demam, kasih obat ya biasa buat pusing, obat mual kayak gitu. Sampai rumah masih tetap lemas. Akhirnya saya tuh ngomong sama Bang Firman sama Bang Abdul. Jadi saya nelpon, Bang, sampainya nanti sama Bang saya nggak bisa masuk kerja, ya udah kamu nelpon sendiri aja, nanti kabarin bos, SMS juga, ya udah ya. Karena saya nggak kerja tuh hari itu, saya nggak kerja, izin soalnya badan sakit apa udah diperiksa tapi tetap masih sakit. Diperiksa masih sakit, puskesmas. Biasanya saya kalau sakit ya minum obat warung aja tuh lumayan sedikit hilang gitu, kayak sakit pusing gitu kan, kayak sakit mual hilang gitu kalau obat warung aja. Apalagi di puskesmas kan ada dokternya. Jadi saya masih sakit sampai malam lagi kejadiannya, pokoknya pas banget tuh. Kayak orang yang benar-benar menimpa saya tuh datangnya setelah jam 12 malam. Dan memang pas hari kedua setelah saya sakit itu, sebelum jam 12 tuh ada suara lagi kayak rantai gitu di depan pintu, gombrang. Nggak tahu tuh ibu saya dengar apa enggaknya, cuman ya saya posisinya kayak dengar aja gitu, teringat tuh suaranya kok sama kayak waktu itu kejadian tempo hari. Nah selang jam 12 malam ya itu kejadiannya kayak gitu lagi. Pokoknya badan meriang, panas, pokoknya kayak saya sampai teriak, Bang, teriak pokoknya. Sana sakit banget pokoknya posisi. Tolong mah gini. Tolong. Akhirnya ibu saya mungkin dia punya kenalan namanya Kang Eman. Jadi Kang Eman itu sebenarnya dia itu seorang religius di kampung. Dia juga bisa menambani orang-orang yang kesurupan kayak gitu tuh, Mang. Orang-orang yang kena ya pokoknya gaib-gaib lah, yang urusan gaib gitu. Akhirnya ibu saya malam-malam itu ke rumah Kang Eman. Tapi posisi Kang Eman nggak bisa nyampe ke rumah saya, cuma dikasih air di botol aqua. Mungkin udah dikasih surat-surat doa-doa dari Kang Eman gitu. Coba diminumin dulu. Begitu ibu saya datang ke rumah, saya suruh minum. Coba diminum dulu, baca bismillah. Iya mah. Diminum bismillah, saya baca-bacaan kan, segala surat saya bacain. Saya surat Yasin, Al-Kahfi juga saya baca. Kira lumayan tuh sedikit kayak mereda. Tapi berat sih masih ada. Pokoknya di sini berat banget rasanya. Gak tahu ya, kayak ada yang neken saya gitulah. Berat banget posisinya, tapi sedikit menghilang. Tapi badan lemes setelah kejadian itu. Ya pokoknya lemes lah, karena mungkin energi saya sudah ketarik semua ya. Ya udah kamu tidur ya. Ya udah mah, ya. Akhirnya saya tidur. Saya besoknya masih tetap belum bisa masuk kerja. Saya ngomong tuh,
bos maaf ya saya hari ini belum bisa kerja juga soalnya badan saya masih lemes. Oh ya udah kata bos tuh, sampai sehat aja. Tanpa dipikir panjang, tadi duga-duga juga si bos tuh jenguk saya pagi tuh, jenguk pokoknya ya sekitar jam 10 pagi lah, datang aja, assalamualaikum ya. Yang nerima ibu yang buka pintu. Istrinya ikut. Istrinya juga ikut, ibu Juleha ikut, cuman anaknya nggak ikut ya sekolah. Jadi mereka berdua ikut datang ke rumah saya. Akhirnya tegur sapa, sakit apa Gusti? Tuh. Biasa bos, kayak meriang, badan saya tuh menggigil, panas pokoknya meriang. Tapi saya nggak cerita kalau ada bayang-bayang gitu ya. Saya cuma cerita menggigil gitu, panas saja. Gak tahu nih menggigil, panas, demam. Oh ya udah, cepet sembuh. Kasihan tuh Abdul sama Firman di sananya kok keteteran katanya. Iya, maunya sih sembuh bisa kerja lagi bos. Ya udah akhirnya tanpa lama-lama ya, tanpa basa-basi panjang, ternyata Bapak Usman tuh bawa oleh-oleh buat saya tuh, jenguk. Nih ada sedikit kue dari Bapak ya, sama nih barangkali ada tambahan buat periksa-periksa uang. Ini juga ada amplop nih dari Abdul sama Firman katanya nitip. Oh iya Pak, makasih kata saya. Aduh repot-repot kata saya tuh ya. Ini nggak apa-apa. Yang penting sih kamu cepet sembuh lah kata Bapak Usman tuh. Iya Pak, makasih. Akhirnya sudah tuh keluar, pulang. Bapak pulang dulu ya. Soalnya kasihan Noko barangkali mereka berduanya keteter, Bapak sekalian bantu-bantu. Ya udah Pak, pulang. Diantarlah sama ibu saya tuh sampai depan pintu. Kue tak taruh di pinggir kasur kan, taruh di atas meja. Sambil bengong, sambil ngelihat kue, sambil mikir, saya waktu itu sakit apa gara-gara saya dikasih kue sama Bapak Usman ya. Saya ngeliat lagi kue. Akhirnya saya ngomong juga sama ibu saya, aduh ada kue, kamu mau? Terus aku ngomong, wah maaf punten ya mah, jangan dimakan dulu kuenya, biarin aja. Saya karena keinget sih, barulah keinget situ, karena apa yang diomongin Bang Firman tuh baru saya ngerasain gitu. Maksudnya tergambarkan gitu, bahwa kamu jangan ini ya, kalau dikasih apa-apa jangan mau ini. Akhirnya saya mau, jadi sakit kan. Jadi udah deh mah jangan makan dulu ya. Udah, akhirnya ibu saya ke rumahnya Kang Eman. Nanti mama ke rumah Kang Eman ya, kalau kamu masih sakit. Iya mah masih sakit, masih meriang. Akhirnya siang itu juga jam 12 siang ke rumah Kang Eman. Dan kebetulan Kang Eman lagi ada waktu, bisalah datang ke rumah. Begitu Kang Eman masuk ke depan rumah, mungkin mata batin Kang Eman bisa melihat sesuatu yang gaib ya di rumah gitu, bahwa saya mungkin lagi udah ada maksudnya jeratan makhluk gaib gitu. Mungkin Kang Eman udah melihat mata batin dia gitu kan beda sama orang biasa. Akhirnya Kang Eman ngucap salam gitu, bilang ke ibu saya, masuk ke rumah, Bu boleh minta garam dapur nggak? Garam dapur buat apa Kang Eman? Udah nggak apa-apa, minta aja. Oh ya udah ada, kata ibu saya. Kan dikasih lah garam tuh sama ibu saya, dibacain doa-doa, garam dari dapur tuh dibacain doa-doa. Terus Kang Eman nyuruh ibu saya, tolong Bu, garam yang udah saya kasih doa-doa ini taburkan di setiap sudut rumah ibu ini. Ya udah, kira ditaburin, nurut ibu saya kan. Taburin. Udah begitu masuk Kang Eman tuh ke kamar saya. Masih sakit, putra ibu masih. Sakit apa? Sakit panas sih ngomongnya gini. Ya udah, akhirnya masuk. Ya udah saya masuk ya Bu, masuk. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sakit? Masih Kang. Dia langsung duduk di sebelah saya tuh berdiri. Ya langsung dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim segala macam ya, baca-baca doa lah dia, segala mungkin doa-doa yang dia punya. Dia mengelus kepala saya 3 kali, terus cuma digelus gitu doang. Coba bisa duduk, bisa. Akhirnya saya suruh duduk sama Kang Eman tuh. Akhirnya duduk, punggung saya juga di belakangnya ya dibacain doa sama dia, dielus gitu, bacain doa. Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, tanpa cerita apa-apa, Kang Eman langsung bilang, oh yaudah istirahat. Terus Kang Eman yang saya maksudnya aneh ya, langsung tertuju sama kue yang ada di ini. Kang silakan jabur, saya tuh basa-basikannya gitu. Silakan jabur Kang, minum gitu. Oh iya. Tapi Kang Eman boleh nggak kuenya Kang Eman bawa, katanya gitu. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa, bawa aja, kata saya tuh.
lagian juga di sini gak ada yang makan, alasannya gitu. Ya udah Kang Iman bawa ya, nggak apa-apa, ikhlas ya, ikhlas nggak apa-apa Kang. Ya udah, pokoknya ini sih insya Allah lah lambat laun juga sembuh. Karena Kang Iman tuh ngasih botol juga tuh, terus dikasih doa-doa, diminumin lagi sama saya kan. Terus dia pulang Kang Iman tuh sambil membawa kue yang ada di meja, pulang. Ya udah, ibu saya juga tanpa basa-basi panjang akhirnya udah, ya alhamdulillah saya sedikit rada plong gitu, rada plong, rada tenang. Biasanya yang setiap jam 12 malam itu ada suara, pas hari itu nggak ada suara. Terus juga panasnya sedikit menurun. Tapi nih Mang, saya pikir udah sehat ya, udah sembuh, udah nggak ada masalah yang clear kayak gimana. Besoknya lagi saya kerja, udah masuk tuh, jadi udah rada mendingan. Saya paksain aja walaupun lemes-lemes sedikit kerja. Pas lagi mau kerja pagi-pagi, ibu saya menggigil. Saya ngeliat kamar ibu saya kan. Dan saya kan mau kerja kan, pamitan dulu sama orang tua. Mah berangkat kerja ya. Tapi ibu saya masih berbaring di kamar tidur dengan biasanya. Cuci piring itu, masak kan. Kenapa mah? Gak tahu, mama meriang, flu kayaknya, sakit. Ya, mama saya bilang gitu, ibu saya kan. Ya udah deh mah, mama istirahat ya, beneran nih. Gak apa-apa, mau nak beliin obat dulu nggak? Ada kok, mama masih ada obat. Ya udah, akhirnya tanpa saya pikirin bermacam aneh gitu kan, saya kerja aja gitu. Kerja ya kayak biasa, ketemu sama Bang Abdul sama Bang Firman. Masuk lagi ya Gusti, alhamdulillah udah sehat tah. Udah Bang, alhamdulillah ya sedikit rada mendingan, walaupun masih lemes sih aslinya sih Bang. Ya kalau lemes kenapa masuk kerja? Nggak apa-apa Bang, udah pada nggak kerja nggak enak sama bos, sama Bang Abdul sama Bang Firman juga. Sakit apa sih Gus? Biasa nggak tahu nih, badan meriang, menggigil. Saya nggak ngomong kalau ada bayangan gede hitam gitu dulu. Saya cuma meriang, menggigil Bang gitu. Oh, ya udah, kata Bang Firman. Ya udah, kita kerja kayak biasa tuh, ngelayanin pelanggan, ngetek-ngetek barang. Pas pulang kerja, ibu saya semakin parah sakitnya Mang. Makin meriang, makin menggigil. Yang mungkin saya pikir minum obat terus sembuh, makin parah sih kata saya. Mah kenapa sakitnya? Makin kerasa. Iya mama, makin kerasa nih, makin menggigil, makin meriang gitu. Ya udah deh, saya tuh, mama mau beliin obat lagi apa gimana? Ya nanti besok periksa ya mah. Ya udah. Anterin mama periksa aja ke puskesmas, siapa tahu besok mendingan. Akhirnya pas malam jam 12:30 lah, mau setelah jam 12 lewat, ada suara tuh kayak tadi, gombrang gitu. Saya dengar lagi, yang tadinya pikir saya udah nggak ada ya, saya dengar lagi. Pas saya masuk, ibu saya memang udah lagi sakit, udah lagi kayak apa yang saya rasain tuh Mang. Katanya, aduh sakit pisan, tenggorokan kering katanya. Terus kayak ada yang, tapi nggak bilang kalau ada yang besar gitu, bentuknya gede, yang bruk gitu masuk ke badan, katanya kayak gundurwo gitu lah, nggak bilang. Sampai akhirnya saya, udahlah mah, saya mau kebawain ke Kang Eman, saya mau ke Kang Eman dulu ya, kata saya. Udah deh, Kang Eman malam-malam. Sampai kayak ke rumah Kang Eman, tok, assalamualaikum Kang Eman. Nah, Kang Eman bukain pintu. Ada apa Gusti? Ada apa? Maaf Kang, malam-malam sudah ngerepotin lagi. Jujurnya aja, ibu saya sakit, panas, meriang, sama percis deh kayak saya yang alamin kemarin. Oh ya udah, tunggu bentar ya, tapi saya nggak bisa keluar malam ini katanya, soalnya saya lagi ada perlu juga. Ya udah sebentar, saya bawain air aja ya nanti buat ibu. Ya udah, akhirnya Kang Eman bawain air tuh, ambil air, didoain sama dia lagi, udah kasih ke ibu ya, suruh minum. Terus saya pulang tuh lari minum lagi, mah minum mah, ini dari Kang Eman, baca bismillah dulu. Akhirnya baca bismillah, baca doa, diminum tuh airnya. Ya alhamdulillah sedikit kata hilang. Gimana mah? Rada mending katanya. Selang setengah jam kemudian rada mending, tapi masih lemas katanya, masih mata tuh masih pedes. Pokoknya itu tuh rasanya mata tuh kayak pedes, kayak bener-bener ditarik-tarik gitu, mata kayak ditarik. Apa yang saya rasain tuh, mama matanya masih pedes ya mah? Iya. Terus ini masih berat gak mah? Masih, ini masih berat kata mama saya. Ya udah, akhirnya saya besok ke puskesmas aja dulu ya mah.
Ya udah, yang penting kan udah Kang Eman airnya. Ya udah, akhirnya besok kita ke puskesmas, izin sama bos. Bos, maaf ya bos, saya masuknya rada telat soalnya saya mau nganter ibu saya ke puskesmas dulu. Ya udah mah kita puskesmas ya sama, ditanya sakitnya apa, meriang, dikasih lah obat pusing, obat mual kayak gitu, kayak sama kayak waktu saya periksa. Udah periksa, saya pikir ya coba ini mah mungkin ya bukan seperti saya yang rasain gitu kayak kemarin. Udah deh, mah boleh nggak saya tinggal kerja? Udah tinggal aja nggak apa-apa, mama udah rada mendingan. Ya udah, gila saya kerja kayak biasa. Mama WA tuh jam 2 siang ya. Mama tuh sakit lagi nih, semakin sakit ya kayak kemarin. Terus tuh mama tuh kayak ngeliat tuh habis ada kayak bayangan-bayangan yang lewat. Kayak mama pikir kamu pulang siang hari itu, ternyata bukan kamu ya. Tapi kayak ada orang masuk ke sini bolak-balik ya. Ya udah deh, mak saya merinding ya. Terus saya pulang dah, kata saya tuh nggak usah, kata mama tuh nggak usah, udah nanti kamu keganggu kerjaannya, biarin aja. Ya udah. Tapi mama ya yang kuat-kuat ya di sana, saya bilang di rumah. Ya udah, ya kata mama, baca-bacaan mah, baca bismillah, air yang dari Kang Eman diminum lagi. Kalau memang itu kan masih ada stok tuh, kata saya. Kira udah diminum lagi mungkin sama ibu saya air dari Kang Eman. Akhirnya saya pulang kerja, terus ya udah deh, mama mau tak panggil Kang Eman, udah nanti lagi aja, nanti takut ngerepotin, kata mama tuh. Ya udah, coba deh mama dibawa tidur. Akhirnya dibawa tidur. Jam 12 malam baru kerasa lagi. Dan ini mama saya teriak-teriaknya udah bener-bener kayak waktu posisi saya ngerasain yang bener-bener sakit. Sampai teriak dari kamar, saya bangun kan. Kenapa mah? Aduh sakit ini, leher tuh bener-bener kayak ada yang neken gitu kan. Terus juga mama tadi ngeliat kayak ada bayangan gede di depan mama tuh. Apa ya? Kata mama tuh. Terus kayak neken mama katanya gitu. Wah ini leher tuh bener-bener ditekan gitu sama dia tuh. Ya udah mah bentar ya, saya panggil Kang Eman aja. Akhirnya saya lari lah, langsung tuh, ya pokoknya jam 1:30 deh, lari ke rumah Kang Eman. Ya udah, ketok-ketok pintu lagi, Kang, punten sih Kang, tolong ini mama saya lagi sakit lagi, posisinya ini mah teriak-teriak, kata saya tuh sama persis kayak saya waktu itu. Oh ya udah bentar, sabar, Kang Eman mau ganti baju dulu, terus juga Kang Eman mau ngambil sesuatu katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya nungguin di depan. Tapi apa coba Mang yang dibilang sesuatu sama Kang Eman tuh? Kang Eman bawa kue yang pernah dibawa dari hasil jengukan bos saya. Nah, kue itu kok masih ada ya dibawa sama Kang Eman tuh. Gak tahu ya kenapa ya. Saya juga kira dibawa sama Kang Eman. Udah kita ke rumah. Sebelum masuk rumah, Kang Eman nyuruh saya dulu, boleh Kang Eman minta garam dapur gitu. Oh boleh, ada garam dapur. Ini Kang, dibacain lah doa-doa sama Kang Eman. Udah kayak gitu Kang Eman nyuruh saya, tolong ya garam dapur ini sebarin di setiap sudut rumah. Ya udah, saya nurut juga, disebarin tuh sudut rumah. Mamanya masih sakit di dalam. Nggak apa-apa Kang Eman masuk, nggak apa-apa Kang, masuk aja. Kira masuk tuh, sama persis apa yang dirasain saya, apa yang pokoknya kemarin Kang Eman nyuruh tuh persis apa yang diperagakan sama saya. Suruh duduk, terus dielus kepalanya sampai bawah, pundaknya juga dielusin gitu kan. Terus dari situlah Kang Eman cerita, maaf kalau kue ini dari siapa ya gitu. Terus saya bilang, Kang, ini kue tuh sebenarnya dari bos saya. Pas lagi saya sakit, ibu saya jenguk, terus dia bawa kue. Iya, ya sebenarnya Kang Eman nggak mau ini kan, kita semua yang penting sih diberikan kesehatan. Kang Eman juga berharapnya ini nggak jadi fitnah ya. Cuman sumbernya ada di kue ini. Hah? Sumbernya di kue ini maksudnya Kang? Kamu tolong jelasin apa yang ibu rasain sejujurnya aja. Jujur nih Kang, kayak tuh sebelum saya sakit waktu itu sama persis apa yang dirasain ibu saya.
ada suara kayak rantai gitu dilempar di depan pintu. Gombrang, gombrang, gombrang gitu. Terus juga ada bayangan hitam gitu kan di depan saya tuh kayak ngikut saya. Ya, kalau dinamakan mungkin ya itu sejenis gulang-gulang, kata Kang Eman. Gulang-gulang apa, Kang? Gulang-gulang tuh kalau diwujudkan tuh besar, tinggi, hitam. Pokoknya ya itu, dia kayaknya suka bawa rantai gitu. Soalnya apa yang kamu dengar suara rantai kan? Iya, Kang. Ya, ini sumbernya di kue ini. Pokoknya apa yang udah terjadi ya udah. Yang penting sih kita diberikan kesehatan, keselamatan, mukjizat dari Allah, kata Kang Eman tuh gitu ya. Terus kita gimana solusinya, Kang? Bisa masih sakit. Intinya gini. Kalau mau sehat, mau selamat, apa yang pernah kamu lihat di dalam rumah itu? Katanya. Jujur, saya banyak kejadian aneh. Saya waktu pertama kali kerja di situ ada hal-hal yang memang bikin saya janggal. Satu, saya ngeliat bayangan-bayangan yang suka mengelilingi saya kalau pas lagi saya ke toilet, Kang. Kedua, saya pernah mendengar suara-suara gaib. Suara-suara gaib karena apa? Karena posisi waktu itu di rumah nggak ada orang. Ibu Juleha sama Bapak Usman nggak ada, anaknya pun nggak ada. Cuma kita bertiga karyawan. Dan posisi saya masuk kamar mandi ada suara gaib yang dari kamar itu. Suaranya tuh kayak gemuruh gitu, kayak suara pasar. Wah, apa ya, Kang? Ketiga, saya pernah ngeliat kayak cakaran gitu di tembok. Pas saya mau bilang sama rekan-rekan kerja saya, hilang lagi si cakaran itu. Dan ke yang terakhir kalinya, dan ternyata kamar yang dibilang kamar-kamar memang itu kamar yang khusus buat Bapak Usman doang, katanya ada benda-benda antik, benda-benda pokoknya yang terlarang lah. Saya ngeliat kayak ada banyak sesajen di situ. Terus juga saya pernah ngeliat sewaktu-waktu Bapak Usman tuh sedang ritual kayak gitu, Kang. Ya udah, kalau memang kamu sudah tahu solusinya, bisakah kamu ngambil air yang ada di dalam kamar itu? Susah, Kang. Gimana caranya? Kamar itu kan tertutup rapat. Ya udah, kalau memang ya susah, kamu bisa ambil air yang ada di kamar mandinya dia, yang biasa dia buat mandi, bisa buat dia mandi, buat dia pakai sehari-hari lah gitu. Ya udah, Kang, kalau itu bisa siap. Akhirnya udah. Syaratnya itu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, ini sudah jadi rahasia kita saja. Yang penting kalian diberikan kesehatan sama Allah, udah, pada intinya cari kesembuhan, waras gitu kan. Kira udah. Besoknya saya masuk kerja, saya semangat loh. Saya nyari memang strategi buat posisi ngambil air itu. Tapi susah, Mang. Karena posisi kamar kan memang rapet, gak bisa ada yang masuk. Saya masuk juga gimana? Kira pernah 2 hari, pokoknya 2 hari itu tuh posisi siang tuh Bu Juleha sama Bapak Usman lagi keluar jemput anaknya. Tanpa disengaja memang kamarnya nggak dikunci kan. Di kamar tidurnya dia kan plus ada kamar mandinya dia kan. Jadi nyatu gitu kamar sama kamar mandi. Akhirnya saya masuk tuh tanpa sepengetahuan Kang Firman sama Kang Abdul. Masuk, ngambil air yang di kamar mandinya. Ya udah, saya masukin ke botol aja. Terus saya masuk. Bisa malam Gus, habis kencing, dia bilang gitu. Tanya sama Bang Firman sama Bang Abdul. Terus saya pulang, saya kasih tahu dulu sama Kang Eman. Saya ke rumah Kang Eman dulu, pulang kerja tuh, Kang, punten, ini amanah yang dari Kang Eman. Saya udah ngambil air, cuma saya nggak bisa ngambil yang air dari kamarnya Bapak Usman. Saya cuma bisa ngambil dari kamar mandinya doang. Ya udah nggak apa-apa, sini. Langsung lah dibacain doa tuh sama Kang Eman. Dibacain doa segala macam. Akhirnya nanti jam 10 malaman Kang Eman ke rumah katanya. Akhirnya ke rumah, diminumin lah tuh air tuh, dibacain doa sama ibu saya. Alhamdulillahnya tuh plong, kata ibu saya tuh. Bro, sembuh lah. Kayak sembuhnya tuh kayak bener-bener kayak dia muntah dulu, muntah gitu. Kayak kata ibu saya sih kayak ngeluar kayak jinis gitu, kayak ngejinis, kayak bayangan gitu muntahannya. Terus badan tuh lemas semua ibu saya pokoknya. Sampai ibu saya bilang kayak badan tuh ditarik-tarik, rasanya mata juga kayak ditarik-tarik, lemes ibu saya bilang. Ya udah, akhirnya besoknya ibu saya udah sehat, belanja tuh. Karena mungkin ibu sayanya waktu malam itu kasih tahu sama Kang Eman bahwa asal usulnya dari kue itu. Akhirnya ibu saya belanja di tukang sayur, cari tahu informasi. Ternyata kata warga sekitar tuh, emang anaknya ibu kerja di situ katanya. Iya, kenapa sih? Emang Bapak Usman terkenalnya kayak gitu. Terkenal apa sih? Udah nggak aneh, suka banyak ini, tumbal.
Wah, akhirnya ibu saya lari ke rumah. Tahu nggak? Ternyata kata orang warga-warga sekitar situ tuh Bapak Usman tuh katanya udah terseluk kayak gitu, udah tersohor, udah pada tahu warga-warga sekitar sana mah. Kita aja yang nggak tahu karena kita beda desa ya, beda desa jauh gitu. Kenapa sih mah? Ya pokoknya kayak gitu katanya. Banyak orang-orang yang pernah dijadiin tumbal katanya. Hah? Yang bener sih mah? Iya. Udah deh kamu resign aja kata mama. Gak usah kerja di situ. Akhirnya saya disuruh resign dulu sama mama saya tuh. Ya udah deh. Besoknya saya tuh pamitan sama Bapak Usman. Pak, saya mohon maaf. Saya kayaknya udah terima kasih banyak. Sebetulnya saya udah diterima kerjaan yang ya mungkin ini sih ya bukannya gimana-gimana, cuman ya lumayan lah gajinya. Ya udah kalau memang udah nemuin yang lebih baik kata Bapak Usman gitu. Ya udah akhirnya saya pamitan juga sama Bang Abdul sama Bang Firman. Saya deh keluar tuh Bang dari saya cari keselamatan ya, langsung keluar dari stand. Selang beberapa bulan kemudiannya tuh barulah di situ tuh udah pokoknya lama lah, pokoknya ada sekitar 6 bulanan baru kita kumpul lagi tuh. Saya punya teman kumpul kan. Nah, ada si Jepri. Di situ ada si Jepri kan, teman yang waktu pertama kali ngasih saya kerjaan kumpul. Gus, gimana? Sekarang udah dapet kerjaan. Katanya kamu keluar ya dari kerjaan lama. Iya, keluar Jep. Tapi saya nggak cerita-cerita panjang lebar soal kayak gini. Kayak kemarin-kemarin sakit gimana. Iya Jeff, saya keluar. Alhamdulillah saya udah nemuin kerjaan baru Jeff. Gimana kabarnya gini-gini. Gus tahu nggak? Jujur ya, saya tuh masih kepikiran. Kenapa sih? Ternyata toko yang pernah saya tawarin kamu kerjaan tuh, ternyata katanya sih diisukan kayak pesugihan kayak gitu. Kenapa sih? Yang kemarin digerebek sama warga. Ketahuan? Emang ketahuan? Iya katanya sih. Digerebek sama warga terus nggak tahu tuh sekarang ya dia pergi. Tuh rumahnya juga udah digempurin sama warga. Pas saya tengok beberapa bulan kemudian memang iya rumahnya udah digempurin sama warga, mungkin udah dikeroyok warga ya. Terus nggak tahu infonya kemana lagi. Kalau Firman dengan Abdul gimana nasibnya? Dia selamat. Cuman posisinya pas lagi saya keluar dia masih kerja di situ. Mungkin pas lagi penggerebekan itulah dia langsung keluar, karena mungkin sebelumnya Kang Abdul sama Kang Firman dia kan sudah ngasih wanti-wanti ke saya, apa yang kamu lihat, kamu denger, udah kamu aja. Terus juga Kang Firman udah ngasih saran sama saya kalau dikasih sesuatu sama Bapak Usman gak usah diterima atau kayak gimana, berarti dia sudah punya cara sendiri buat menangkal itu. Mungkin Aman dia udah tahu ya? Dia mungkin tahu, cuman dia disudutkan dengan butuh kerjaan karena udah posisinya tua sih gitu. Nggak ditumbalkan atau aman begitu? Aman ya? Kalau dia aman, karena mungkin ya ini mah konotasinya kalau setiap dikasih Bapak Usman dia dibuang, nggak dimakan. Pak Usman waktu Mas Gusti keluar itu nggak nggak aneh gitu? Aneh, dia sempat curiga. Dia sempat curiga juga, tapi ya saya mikir lagi, Pak mau ini mungkin ini ada yang lebih baik dari saya gitu. Saya tegaskan sih. Akhirnya ya udah Kak, dengan sukarela dia langsung melepaskan saya. Ada rasa kecewa juga. Ada rasa kecewa juga pastinya. Mungkin dia lah sedikit berpikir juga kenapa saya selamat kali itu. Anehnya di situ. Terus keduanya mungkin aneh saya tiba-tiba setelah sakit mau minta keluar. Tuh, kok masih hidup aja mungkin gitu ya? Iya, kok masih hidup aja nih orang gitu kan. Kuat banget nih kan? Enggak, bukan kuat sih, karena berkat lindungan Allah kali. Oke, alhamdulillah jadi terhindar ya, selamat. Alhamdulillah terhindar. Dengan ibu juga sehat ya? Alhamdulillah ibu juga sehat. Kira-kira ada pesan sedikit nggak untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan gitu ya? Pesan-pesan untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, kita tetap tujuannya mencari nafkah, mencari rezeki dimanapun itu berada. Cuma kalau kita harus diimbuhi dengan rasa tetap waspada dan hati-hati. Walaupun itu sekalipun saudara ya, yang namanya kejahatan itu tidak dari orang lain, tapi bahkan saudara sendiri yang terdekat dari kita aja tuh bisa berbuat jahat gitu aja. Mungkin lebih hati-hati aja, karena ketika orang itu sudah gelap pikirannya, siapapun bisa jadi hal yang buruk bagi orang yang buat diincarnya gitu. Jadi nggak perlu dibalas oleh Mas Gusti, udah hancur sendiri ya? Enggak, insya Allah. Mas Gusti hanya ingin bekerja. Memang sesederhana itu awalnya. Namun toko sembako itu perlahan terasa berbeda. Ada kamar yang selalu tertutup rapat. Ada suasana asing yang sulit untuk dijelaskan.
Dan sejak menerima pemberian dari Pak Usman, gangguan mulai datang. Tubuh Mas Gusti mulai melemah. Bahkan ibunya pun ikut jatuh sakit. Hingga akhirnya jalan spiritual membuka satu kenyataan. Bahwa ada ritual gelap yang selama ini disembunyikan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.